Selamat pagi saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Atas kepercayaan nama-Mu atas kami. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan, selain mau mendengar dan mentaati setiap perintah-Mu. Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami melupakan masa lalu kami Tuhan. Kami melihat ke depan, masa depan yang sudah Kau sediakan bagi kami. Jauh lebih penting daripada masa lalu kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami juga hamba-Mu Tuhan. Dengan urapan dari surga, kiranya akan mengubahkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, selamat pagi. Sekali lagi saya percaya kita ada di sini, saudara duduk di situ, saya berdiri di sini karena Dia yang membuat kita mampu untuk berdiri dan mampu membuat saudara duduk di sana. Ketika saudara bernafas, saudara mampu karena Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk bernafas. Amin, saudara. Saya percaya di dalam dunia ini kita selalu ingin punya prestasi. Ya, kita sekolah dari mana, tahu nggak saudara? Prestasi yang terbesar di hadapan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita hanya prestasi di dunia, saudara nggak lama, saudara. Banyak yang dari pemimpin perusahaan, pemimpin negara, prestasinya sampai di situ aja selesai, saudara. Habis, tapi prestasi dari Tuhan. Kita ketika ketemu kepada Dia, dikatakan, sungguh baik perbuatanmu. Engkau yang setia dan baik. Saudara, luar biasa. Mari masuk di dalam kebahagiaanku. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang dirindu-rindukan oleh orang-orang ya. Ketika kita ketemu siapa pemimpin kita. Saudara, kalau saudara bekerja di suatu perusahaan, ketika pemimpin saudara, direktur saudara ketemu, saudara katakan, sungguh baik pekerjaanmu. Saudara senang enggak? Luar biasa senangnya saudara. Ya, itulah saudara ya, melakukan kehendak Tuhan adalah prestasi yang termulia dalam hidup kita. Nah saudara, setiap manusia, kita ini hidup di dalam kemustahilan. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul mustahil, impossible. Mustahil. Tahu enggak, saudara sudah mengalami kemustahilan. The impossible saudara sudah mengalami. Bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan yang enggak kelihatan? Mustahil kan? Secara manusia kita enggak bisa percaya. Tapi itulah Tuhan kita. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau bukan Bapa yang memberikannya kepada Yesus. Amin, saudara. Jadi saudara ada di sini karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Dia punya rencana dalam hidup saudara. Ya, saudara. Mari kita baca satu ayat yang saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Kita sering beranjak dalam kehidupan kita karena kita pernah melihat. Kita mengatakan sesuatu karena kita sering mendengar. Saudara dengar berita news, saudara beritakan lagi karena saudara pernah mendengar. Saudara melihat sesuatu, melihat daging yang enak, saudara bisa mengatakan ini daging enak karena saudara sudah melihat. Apa yang ada di dalam hati saudara? Karena saudara sudah pernah mendengar dan melihat. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang tidak bisa diraba,
nggak bisa dirasakan, tetapi bisa didengar. Amin, saudara. Hati kita harusnya penuh dengan hati Tuhan. Saudara, saya percaya setiap manusia, tendensi manusia itu mau percaya itu hanya kalau melihat baru percaya. Kalau kita mendengar cerita, kalau hanya cerita desas-desus saja nggak percaya. Kalau melihat baru percaya, saudara. 2 hari yang lalu kebakaran Pertamina di Jakarta, saudara. Berita sudah keluar, saudara. Tapi dasar orang Indo harus melihat dulu. Yang melihat lebih banyak daripada orang yang menolong, saudara. Ini khasnya orang Indo. Kepo. Mau tahu aja, itu orang Indonesia, saudara. Ya, akui saja lagi, tadi juga orang Indonesia juga gitu, saudara. Harus lihat dulu baru percaya. Dikasih tahu, itu loh, makanan di sana tuh enak sekali. Sebelum saya melihat, merasakannya, saya nggak akan bisa berkata ini enak. Ya, makanya saudara habis ini kalau ada berita-berita tentang makanan, pergi ke sana. Sekalian bantu resto, saudara. Ya, jadi kita sama berbagi berkat kepada mereka. Hari ini ada 2 hal yang kita pelajari dalam kemustahilan Allah kita. The impossible God. Mustahil di apanya, saudara? Mustahil di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya itu mustahil sekali menurut pikiran kita. Apapun juga, saudara. Kita kadang-kadang nggak di luar kemampuan kita. Barusan saja kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Mana ada sih? Mana ada sih orang berkorban sedemikian rupa? Pasangan saudara pun nggak pernah berkorban, bukan? Disuruh belanja aja udah nggak mau. Apalagi berkorban. Disuruh pergi ke sana aja nggak mau. Saudara, lihat. Tuhan mengasihi kita lebih dari segalanya. Dia korbankan dirinya. Satu-satunya. Saudara kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Firman Tuhan katakan. Begini, saudara ya. Dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Mari kita dalami ini ayat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi tujuan saudara dan saya dikasihi Tuhan supaya kita itu menjadi anak-anak-Nya. Saudara enggak masuk di akal. Dunia belum ada, belum diciptakan. Tapi Dia sudah tahu karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengasihi saudara, Dia merencanakan saudara. Bahkan di kandungan ibu Dia menenun saudara. Kita ditenun di dalam kandungan ibu kita. Jadi setiap kita adalah perfect. Amin. Kita ini sempurna di hadapan Tuhan. Orang lain boleh berkata, kita jelek, kita tinggi, kita pendek, kita gendut, kita kurus. Tidak peduli, tapi di mata Allah. Kita sangat berharga. Kita sempurna di hadapannya. Tidak ada satupun yang bisa mengasihi kita seperti Allah kita. Dia mengasihi saudara jauh sebelum dunia dijadikan. Bahkan ketika saudara lahir di dunia,
Waktu kita berdosa pun dia mengasihi saudara. Dan dia telah memilih saudara. Pilihan dan tujuan Allah tidak pernah berubah. Dia selalu ingin membawa saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Agar di akhir hidup kita, well done, my faithful servant. Tujuan akhir kita ketemu dengan dia. Bukankah itu kasihnya yang luar biasa? Kasih Tuhan sungguh besar. Kasih Tuhan sungguh besar. Coba saudara ingat-ingat. Ketika saudara pacaran dulu. Ketika biasanya kan berteman dulu kan. Kita berteman dekat-dekat ya. Lalu aku mau mengatakan sesuatu pada kamu. Satunya ada kedak-keduk saudara di sini. Kedak-keduk, kedak-keduk, kedak-keduk. Tahu enggak? Aku sudah jatuh cinta. Sejak aku melihat kamu. Waduh, langsung saudara. Rasanya dari kepala sampai kaki gemetar saudara. Terima enggak, terima enggak. Dia sangat baik kepada saya. Oh, luar biasa saudara. Oh, saat itu saudara, dunia seperti miliknya saudara. Dunia seperti miliknya enggak ada lagi. Enggak ada lagi orang di sekeliling kita, depan belakang kita semua kosong. Karena kita mendapatkan kasih yang kita rindukan saudara. Demikian juga dia. Sebelum dunia dibentuk. Saat kita berdosa. Dia mengasihi kita. Dia menawarkan kasihnya. Ketok-ketok. Aku mengasihimu. Bukan hanya pertama kali melihat, tapi sejak dunia belum jadi. Aku mengasihimu. Aku yang menentukan engkau. Aku yang memilih kamu. Saudara, inilah sesuatu. Harus kita merasakan betapa besar kasih Tuhan. Kita harus merasakan kasih itu. Saudara, kasih itu menentukan sekali. Ketika dikasih, saudara, saya pernah merasakan kasih dari Tuhan itu enggak pernah bisa dituliskan dengan kata-kata. Enggak bisa dikiaskan dengan kata-kata. Ketika saya terima Tuhan, 30 tahun yang lalu, 33 tahun yang lalu. Saudara, rasa sukacita, rasa kerinduan yang ketemu sesuatu itu ada di dalam hati saya. Gak bisa dilukiskan, gak bisa ditulis dengan kata-kata syair yang dimanapun juga saudara. Karena kasih Tuhan sungguh mulia. Tidak bisa dibayangkan, mustahil dia yang mengasihi saya waktu saya berdosa. Saat itu saya masih banyak berdosa saudara, tapi dia mengasihi. Pilihannya tetap karena saya, saudara dan saya dikasih sebelum dunia dijadikan. Kehendak dia supaya saudara menjadi anak-anaknya. Tetapi dalam Yohanes, tetapi kita ini benar yang milik Tuhan, saudara. Kita ini milik Tuhan. Saudara milik Tuhan, kita semua itu milik Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Baik saudara, yang baik-baik. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Tapi baik yang kita lakukan adalah baik di mata manusia. Kita harus melakukan yang baik di mata Tuhan. Kalau Tuhan bisa menerima kita semua dengan segala kebobrokan kita. Kenapa kita gak bisa terima orang lain? Tetangga kita, sebelah kita seperti apa adanya mereka. Why? Karena kasih kita ada kasih dunia. Kita belum menempelkan kasih Allah dalam hidup kita. Dalam pikiran dan hati kita haruslah dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita harus meresapi ini.
Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Allah. Saudara mungkin sering mendengarkan hal-hal ini. Saudara mungkin sudah hafal dengan lagu-lagu yang saudara nyanyikan. Kasih Allah. Aduh saudara, bibir bisa ngomong. Tapi hati, pikiran, dan perbuatan bisa membuktikan kalau saudara mengasihi dia apa enggak. Kalau kita mengasihi dia, dan kasih itu ada dalam kita, pasti kita terima setiap orang seperti apa adanya mereka. Tidak semua orang dipanggil jadi murid Tuhan, tapi setiap orang dipanggil untuk menjadi anaknya. Hari ini dia menawarkan kepada saudara, maukah saudara menerima kasihnya? Maukah saudara memperbarui kasih saudara kepada Tuhan? Saudara, kita jauh. Standar kita jauh di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Pernah enggak saudara memikirkan, kenapa ya kasih saya kepada Tuhan mulai berkurang, mulai pudar? Karena kesibukan, karena kita melihat kejelekan pasangan kita, teman kita, kekurangan teman kita, kecerewetan pasangan kita. Saudara, pada ujung-ujungnya ketika kita bertemu dengan dia, kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. 100% Tuhan mengasihi kita semua. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan 100%? Berapa persen saudara waktukan sehari buat Tuhan? Berapa lama saudara membaca kebenaran firman Tuhan? Tapi dia tidak pernah berhenti. 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Berputar-putar, kasihnya tidak pernah berubah buat saudara. Tantangan buat kita semua. Maukah saudara menerima kasih Tuhan pagi hari ini? Jangan sampai menunda-nunda saudara. Kalau hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lakukan itu semua. Mari kita berdoa buat penerimaan kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang mustahil di dalam segala hal Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menerima Engkau untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau memperbaharui kasih kami kepadamu Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, sepanjang hari kami. Kalau Engkau mengasihi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kematian-Mu di kayu salib membuktikan kalau Engkau mengasihi kami. Amin. Dan saya percaya saudara jangan berhenti sampai di sini. Di rumah nanti saudara ambil waktu cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kesibukan tetap dari kesibukan. Kesibukan tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau kesibukan itu membawa saudara kita semua jauh daripada kasih Tuhan. Jauh daripada ingat siapa sih mengasihi aku. Orang lain gak mengasihi aku gak apa-apa. Asal Dia. Pencipta langit dan bumi, pemilik surga, pemilik dunia dan seisinya, mengasihi aku lebih dari cukup. Amin. Saya gak bisa paksain saudara. Saudara harus ambil komitmen. Ini bukan tanggung jawab saya sebagai pembicara, tapi tanggung jawab saudara pendengar kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ini penting sekali saudara. Karena di mana-mana manusia itu cenderungnya nggak mau taat, saudara. Di Indonesia sedang terjadi, kenapa saya banyak berita tentang Indonesia? Saya suka berita Indonesia karena lucu-lucu, saudara.
Polisi nggak boleh tilang. Nggak ada polisi saudara. Yang melanggar lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ketika polisi datang, nggak ada yang melanggar saudara. Pelanggaran saudara dan saya terjadi ketika kita nggak ingat. Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Kalau kita selalu ingat, ini ada Tuhan. Ada Tuhan. Yang kedua, kemustahilan di dalam penyertaannya. Waduh saudara, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa saudara. Begitu dalamnya kasihnya dia kepada kita. Aduh saudara, firman Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kamu sendirian. Berarti kemanapun juga kita nempel saudara. Tuhan itu nempel. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang diam di mana? Di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri Tuhan. Tapi kita milik Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara nggak bisa memuliakan Allah dengan mulut dan memuji-muji Tuhan. Tidak tertulis di sini saudara. Saudara boleh memuji Tuhan. Tapi tubuh kita lebih berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita berikan kekudusan yang ada dalam hidup kita. Berikan kekudusan untuk persembahkan kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan. Jadi saudara, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Janji Tuhan sungguh luar biasa. Bayangkan saudara, kalau kita mengaku dosa kita kepada Dia, langsung saja Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Benar gak? Firman Tuhan katakan demikian. Ini kebenaran firman Tuhan saudara. Penyertaan Dia, pimpinan Dia itu sungguh luar biasa. Saudara, tahu enggak? Kehidupan manusia tergantung kepada siapa yang menyertainya. Kepada siapa saudara bersahabat, kepada siapa yang memimpin saudara. Satu perusahaan akan berhasil jika pemimpinnya luar biasa. Benar? Saudara, pemimpin yang baik akan membawa kepada kebaikan. Pemimpin yang jahat akan membawa kepada kejahatan. Amin. Kalau pemimpinnya jahat, semua anak buahnya jahat. Case Freddy Sambo, saudara. Pemimpin jelek jahat, semua anak buahnya jahat. Berapa puluh jenderal yang kena juga. Semuanya kena karena pemimpinnya jahat. Tapi di antara itu semua saudara kita tahu. Kita ini milik Tuhan. Tuhan yang sempurna, Dialah pemimpin kita. Jadikan Tuhan menjadi andalan dalam hidup saudara. Tuhan andalan hidup saudara. Nah, Pak Gideon bisa aja, iya Pak Gideon sudah lama terima Tuhan saudara. Tidak ada waktu lama atau pendek untuk menerima Tuhan. Saat ini kalau saudara merasa kesepian, undang dia untuk memimpin kehidupan saudara. Undang dia untuk memimpin kehidupan saudara. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau Dia yang memimpin kita, kalau roh kebenaran itu memimpin kita, kita akan pasti berjalan di dalam kebenaran. Amin. Kalau roh Tuhan yang mengasihi, Tuhan adalah kasih, itu memimpin kita, yang keluar dalam hidup kita adalah kasih dan pengampunan. Mari kita simak, apa kata-kata yang keluar dari mulut kita, apa yang ada dalam hati kita, apakah itu ada kasih
Apakah itu ada pengampunan? Apakah itu ada penerimaan? Saudara, hidup kita di dunia tidak lama. Tidak lama, saudara. 1000 tahun hanya cuma 1 hari. Saudara, wow, pendek sekali. Seperti rumput firman Tuhan katakan. Hari ini ada, besok sudah enggak ada. Ya, kalau hari ini saudara yang di atas 70 tahun, itu mukjizat karena saudara masih bisa bernafas. Mukjizat Tuhan karena Tuhan merindukan saudara disempurnakan oleh Tuhan. Saudara kita semua ini sedang menunggu penyempurnaan dari Tuhan. Roh kebenaran, roh Kristus itu ada dalam hidup kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa kebenaran kita nggak bisa hidup. Kita hanya hidup dunia. Kita hanya hidup untuk memenuhi keinginan daging kita. Tapi di mata Tuhan kita mati, saudara. Karena kita tidak berjalan di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah sesuatu yang harus kita camkan dalam hidup kita. Kita harus akui kalau Dia roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ini sadar kita, sadar. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, bukan ditandai hanya dengan berbahasa roh, tapi ditandai dengan perubahan akal budi kita. Ditandai dengan pengabdian kita kepada pasangan kita. Kepada suami, kepada istri kita. Kepada pemimpin kita. Itulah tandanya roh kudus yang memimpin kita. Saudara, dicaci maki karena melakukan kebenaran itu sesuatu yang enggak gampang. Saudara, Roh Kudus bukan sembarangan, saudara. Janji Tuhan juga enggak sembarangan. Firman Tuhan katakan, jika roh Dia yang membangkitkan Kristus di antara orang mati, diam di dalam kita, maka Ia yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan kita juga dari antara orang mati. Hanya Kristus yang membangkitkan kita dari orang mati. Kita masih bernafas, tapi terkadang kita nggak sadar kalau kita ini mati. Kenapa? Kita mati karena kita tidak melakukan kebenaran. Kebenaran bukan yang utama masuk ke telinga kita. Kebohongan demi kebohongan, berita bohong kita berikan, sebarkan ke luas. Itu sama saja, saudara. Kebenaran kita ini masih belum sempurna kalau bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kebenaran, kalau kita dipimpin oleh roh kebenaran, kita akan berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh penghibur. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita perkataan yang menghibur, saudara. Amin. Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, aku kirimkan roh penolong. Wah, luar biasa, saudara. Kita nggak mampu tapi ditolong. Bukan ditolong oleh tetangga, tetapi ditolong oleh Tuhan. Penguasa dunia, kuasanya luar biasa. Dia yang menolong kita. Kita nggak bisa melakukan sesuatu karena kita nggak mau melakukannya, saudara. Terus bagaimana saudara apa yang kita lakukan? Kita harus taat kepada panggilan Tuhan. Respon kita, respon saudara dan saya kepada panggilan Tuhan menentukan masa depan saudara, masa depan anak saudara, masa depan anak cucu saudara, masa depan gereja saudara, masa depan keluarga besar saudara, masa depan negara kita, masa depan next generation saudara. Ini ditentukan oleh kemampuan saudara, keputusan saudara untuk ambil saat, ya saya mau taat kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau Yusuf tidak mentaati mimpi yang dia terima, dia tidak akan menjadi sukses. Menjadi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya.
Kalau hari ini saudara digerakkan oleh Tuhan, ketika melihat sesuatu yang kurang, saudara digerakkan oleh Tuhan, membeku, menggebu-gebu di dalam hati saudara. Ini Tuhan sedang gerakkan. Saudara yang menaruh itu bukan pengertian saudara. Tapi ketika sesuatu yang bertujuan untuk masa depan, generasi yang akan datang, apapun yang akan datang yang lebih baik, itu semua dari Tuhan. Saudara, ketika saya bertobat, Tuhan berikan ayat 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Saudara, baru terima Tuhan, dapat firman demikian. Mana mungkin aku orang dari desa, penduduknya cuma 2.500, sekolah cuma sampai SMA, jadi gembala, mana bisa. Tapi kalau saya waktu itu nggak ambil keputusan, ya Tuhan, aku mau, tidak akan ada eklesia. Saudara tidak duduk di sini, mungkin di mana saya nggak tahu. Saya mungkin nggak ketemu dengan saudara, karena saya nggak ambil putusan. Tapi saya mau taat. Ya Tuhan, aku mau. Di dalam perjalanan, saya itu nggak tahu apa-apa saudara. Bayangkan orang yang belum pernah percaya, belum pernah mendengar tentang firman Tuhan, terus dapat firman kayak begitu, impossible. Our God is God of the impossible. Dia melakukan apa yang jauh di luar pemikiran kita. Apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita pikirkan, itu sudah sediakan semuanya. Di dalam perjalanan, memimpin saya untuk masuk di dalam gereja eklesia. Genap 30 tahun ini saudara. 30 tahun saudara, memakan waktu yang lama saudara. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan hari ini saudara keputusan, minggu depan kelihatan hasilnya. Belum saudara. Masih berjalan sampai hari ini, masih berjalan terus. Sampai saya dipanggil oleh Dia nantinya. Saudara mungkin saya nggak jadi gembala, tapi hati saya masih ada untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang. Masih banyak orang yang telepon kepada saya. Saya arahkan ini pastornya, enggak saya sama Pak Gideon aja, enggak apa-apa saudara. Karena itu panggilan saya. Jabatan sama panggilan berbeda, saudara. Kenali panggilanmu. Panggilan ini bukan karena skill kita, saudara. Tapi duduk di kaki Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan dalam hidupku? Mungkin itu berupa suara, mungkin itu berupa satu kerinduan. Itulah panggilanmu. Bergeraklah saat ini, jangan ditunda-tunda saudara. Kita ini memang manusia, sukanya kalau digerakkan Tuhan, minta orang lain yang mengerjakan apa yang digerakkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, akui saja saudara, nggak usah malu-malu, akui di hadapan Tuhan. Berapa kali saudara digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan saudara. Ribut cari sana sini, telepon sana sini. Ayo kita digerakkan Tuhan ini, ayo kita digerakkan oleh Tuhan. Karena kita merasa nggak mampu, saudara. Saudara nggak sendirian. Ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan, bukan Gideon ini Tuhan. Kaumku adalah paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum. Saudara, wow. Nggak ada muda, nggak ada tua saudara. Ketika Tuhan panggil, Tuhan berikan kerinduan dalam hati kita, responi saat itu juga. Jangan tunggu orang lain mengerjakan buat kita. Kalau saudara dipanggil untuk jadi polisi, mungkin saudara ngajak, ayo jadi polisi, ayo jadi polisi. Yang diajak karena nggak punya kerinduan untuk jadi polisi, nggak pernah jadi polisi. Saudara pun nggak berhasil karena dia mengharapkan dia, saudara nggak mau bergerak. Apapun yang digerakkan oleh Tuhan hari ini, lakukan itu. Siapa lagi? Musa. Siapakah aku ini? Kayaknya.
kayak orang sombong ya. Maka aku akan menghadap Fir'aun membawa orang Israel keluar dari Mesir. Gak mampu dia, siapa dia? Kalau Musa menolak saat itu panggilan Tuhan, orang Israel tetap di sana. Sejarah kedatangan Tuhan Yesus mungkin berbeda lagi, saudara. Tapi rencana Tuhan adalah tepat dan pilihan Tuhan adalah sangat tepat. Kalau hari ini saudara dikasih kerinduan dalam hati, jangan lihat kanan, lihat kiri. Ya Tuhan, aku jalanin. Kenapa kita nggak mau? Karena kita merasa nggak mampu. Ya, Yeremia demikian juga. Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara. Waduh, siapa sih? Banyak sekali di sini. Aku nggak pandai bicara, saudara. Saudara digerakkan oleh Tuhan, ayo berdoa. Cari orang-orang, ayo cari pendoa. Ayo kita sama-sama berdoa. Padahal dia yang digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa. Lakukan itu. Kalau ada orang lain yang ikut, ya puji Tuhan. Tapi saudara melakukan apa yang ditaruh dalam hati saudara. Bagaimana kita tahu itu kalau panggilan Tuhan? Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu menandakan kasih kepada Tuhan. Kalau itu membuat kita menjadi mengasihi orang lain. Kalau itu menjadi kita mengampuni orang lain. Kalau itu menjadi kita menerima setiap orang lain. Itulah panggilan Tuhan. Pakai firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Ayat penumbang pertama, kalau nggak salah November lalu saya khotbah soal itu. Dengan yang lain saudara. Tapi kali ini saya dilihatkan yang sama, ada sesuatu yang berbeda. Bukankah firman Tuhan itu firman yang hidup? Jangan bosan-bosan ketika kita sudah membaca, aku sudah pernah baca ini, biarkan saja, saya lewatin saja. Biasanya kalau kita sudah membaca, langsung aja bacanya cepat sekali saudara. Langsung bacanya cepat sekali. Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu, ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, saat ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada pagi hari ini, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati saudara. Karena saudara kalau mengeraskan hati saudara, saudara akan menjadi Firaun. Ingat saudara, siapa yang memimpin kita menentukan masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Saya ulangi lagi sekali lagi. Tuhan taruhkan kita, tempatkan di gereja sini saudara. Bertepatan dengan di sebelah situ akan ada dibangun student akomodasi. Akan banyak mahasiswa sekitar 400 mahasiswa di sebelah sana saudara. Saya percaya di antara saudara sudah ada Tuhan taruhkan hati. Gimana caranya? Apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara? Tapi saudara menunda-nunda. Saudara, tidak, kalau Tuhan memanggil sesuatu di dalam situasi seperti ini, saya percaya dia tidak akan hanya memilih satu orang. Tapi dia mempersiapkan timnya yang sudah Tuhan siapkan. Karena apa saudara? Ini anak-anak muda ini. Saudara masih punya anak-anak kecil juga kan? Masa depan anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, bergantung bagaimana kita reaksi kita atas dorongan hati Tuhan, dorongan dari Tuhan yang ditaruh dalam hati kita untuk melihat betapa jiwa-jiwa yang hilang nantinya. 400 pelajar, apakah mereka sudah menerima Kristus?
Apakah dia menerima Kristus dalam hidup mereka? Apa kita akan membiarkan mereka itu hilang begitu saja? Apakah kita hanya mau diam-diam saja, tidak mau bergerak? Apakah kita hanya duduk diam dengan panggilan kita, dengan jabatan kita, dengan karunia-karunia kita? Semua karunia yang Tuhan berikan hanya dengan satu tujuan, menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan, itulah panggilan utama. Apapun yang saudara lakukan di gereja ini, apapun juga, ingat, Dia yang mengasihi kita dan Dia yang sudah memilih saudara dan saya. Dia sudah mempersiapkan hidup saudara, mempersiapkan apapun yang akan terjadi masa datang. Saudara, gak gampang memang, tapi kita harus ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang mustahil. Tuhan, the impossible God. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi juga ingat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang amin. Saudara percaya. Percayakan Yesus. Andalkan Yesus. Andalkan Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Saya panggil song leader dan musisi untuk mengaku satu lagu dalam hidup kita. Saudara ingat. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau meresponi panggilan Tuhan? Atau saudara hanya mau menunggu orang lain? Jadikan Dia andalanmu. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi dari atas. Kau Tuhan jadi andalanku. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang sangat dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dan dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Saudara, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mujizat dari Tuhan bukanlah mujizat yang kita lihat dari mata kita, mujizat yang pernah kita dengar, yang ada di dalam hati kita. Tetapi mujizat perubahan dalam hidup kita, mujizat ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan menerima kita seperti apa adanya kita.
Izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Saya percaya setiap orang yang percaya Tuhan sudah memberikan rohnya dalam hidupan kita. Bukan dengan kata-kata bahasa roh saudara, tetapi dengan perubahan sikap kita, perubahan mulut kita, perubahan hati kita. Semuanya itu diserahkan kepada roh Tuhan. Roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh kekudusan membawa kita kepada kekudusan. Andalkan Dia, andalkan Dia, andalkan Dia. Hanya Dia yang harus kita percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang memperbarui hidup kita bersama Tuhan dan mengizinkan roh Tuhan memimpin hidup kita. Kita boleh berkata bersama-sama.